Tuhan atas hidup kami, pemulih kehidupan kami. Engkau satu-satunya sumber dalam hidup kami. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau satu-satunya juru selamat kami, yang kami puja, yang kami sembah. Dan itu sebabnya hari ini hidup kami penuh dengan arti, karena ada Yesus dalam hidup kami. Hari ini kami berdiri teguh karena ada keteguhan di dalam firman Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan menopang kehidupan demi kehidupan. Tuhan, Engkau berfirman dengan firman-Mu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya firman-Mu berkuasa ya Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, yang kami masukkan ke dalam pikiran dan hati kami, itu berkuasa untuk memulihkan kehidupan kami. Itu jawaban bagi kami. Kami percaya Roh Kudus yang di dalam kami menasehati kami, memandu kami, dan juga hari ini menopang hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Oke, kita buka sama-sama di 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Seringkali orang Kristen berkata atau berdoa untuk terobosan, dan seringkali kita tidak mengerti arti daripada terobosan. Kita mau belajar apa yang Alkitab katakan, karena ketika kita berdoa biasanya, Tuhan saya mau ngalami breakthrough dalam hidup saya. Terus kita cuma mau diem aja, terus kita bilang Tuhan aja sana gitu, saya di sini aja. Sesekali, dan bukan sesekali, sering juga Tuhan akan membawa kita bersama-sama dengan Dia. Udah pastinya Dia pegang tangan kita menerobos bareng sama Dia. Dan Dia yang bekerja, Dia yang menghalau, Dia yang berperang bagi kita pastinya. Tetapi kita melihat hal-hal itu terjadi di depan kita. Dan seringkali itu yang membuat lutut kita bergemetar. Dan seringkali kita katakan, Tuhan ini bisa gak sih Tuhan gitu ya. Karena kita terekspos dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Sama seperti kita hari ini, setelah kita terima Yesus sebagai juru selamat, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan maju, dia akan mulai menyerang, dan memang satu-satunya akses yang dia punya itu hanya, sekali lagi saya katakan, hanya ke dalam pikiran manusia. Jadi kalau pikiran kita tidak diisi dengan kebenaran firman, gampang dan mudah sekali untuk manusia akhirnya takut, khawatir, dan bahkan kecewa sama Tuhan, gampang kepahitan dan lain sebagainya. Semuanya adalah dimulai dari pikiran. Pikiran adalah the battlefield, adalah medan pertempuran yang terjadi setiap hari. Bayangkan setiap hari kita ini mengalami pertempuran di dalam sini, antara manusia lama dengan manusia baru saya misalnya, antara daging sama roh, antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain, antara jalan yang benar dengan jalan yang mudah misalnya. Jalan yang mudah, ya udahlah, cara dunia lebih mudah mungkin secara perspektif kita. Tetapi jalan yang benar itu sulit ditempuhnya. Jadi itu pertempuran terjadi setiap hari di dalam benak kita, di dalam hidup kita. Ketika hal-hal ini terjadi, Alkitab mencatat Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Dia selalu tanya sama Tuhan, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Dan seterusnya. Ketika orang Filistin itu datang, ayat 18, dan memencar di lembah Refaim, ini adalah gambaran bahwa Daud dikepung, kita juga dikepung. Kita sebagai anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan, kita pun dikepung sama kegelapan. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku terbitkan terangku di dalammu. Kita sudah pernah bahas tentang arti daripada terang Tuhan dalam hidup manusia. Terang Tuhan itu tidak pernah akan bisa dipadamkan, karena terang Tuhan adalah terang Tuhan. Nah, ironisnya ketika terang itu ditempatkan dalam hidup manusia, satu-satunya cara di mana terang itu bisa ditutup dan orang atau kita sendiri tidak bisa merasakan, melihat atau merasakan dampak daripada terang itu karena ulah kita sendiri. Salah satu ayat yang luar biasa mencatat, kalau engkau nggak jaga matamu, cahaya atau pelita yang ada di dalammu itu akan pudar. Betapa gelapnya hidupmu.
Jadi selalu dimulai dari pintu gerbang hati. Pintu gerbang hati, mata dan telinga. Ketika yang diserapnya sampah, ketika yang masuk kegelapan, lambat laun akhirnya terang yang ada di dalam kita, itu tertutup oleh ulah kita sendiri. Makanya firman Tuhan katakan Lot itu orang benar. Tetapi karena setiap hari dia mendengar dan melihat perbuatan mereka yang jahat, jiwanya yang benar tersiksa. 2 Petrus 2 ayat 7-8. Itu adalah gambaran daripada kehidupan kita. Kita orang yang sudah dibenarkan. Setiap hari juga kita melihat dan mendengar perbuatan dunia yang jahat. Kalau itu yang menjadi konsumsi kita, jiwa kita yang benar pun tersiksa. Jadi kita dikepung, itu gambarannya. Setiap hari kehidupan orang percaya dikepung dengan kegelapan dunia. Karena waktu proses penebusan, yang ditebus saudara dan saya, bukan buminya. Jadi kecelakaan tetap akan ada, bencana akan ada, kegelapan, kejahatan selalu akan ada. Selama bumi ini masih ada, sebelum kedatangan Kristus. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, ayat 19, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuhan, aku harus bagaimana? Tuhan bilang maju, kemenangan di tanganmu, aku akan beserta denganmu. Penerobosan atau terobosan terjadi ketika hal-hal ini terjadi, ini gak mudah. Dan akhirnya ayat 20 mengatakan begini, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku. Di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menampakkan tempat itu Baal Perasim. Baal itu adalah dewanya orang Filistin. Perasim itu adalah bahasa Hebrew atau Ibrani yang artinya menerobos. Dengan kata lain, Tuhan yang berperang bagi dia adalah Tuhan yang menerobos musuhnya dia. Kita punya Baal Perasim masing-masing. Kita punya kesaksian hidup yang harusnya menjadi modal dalam hidup kita. Di titik mana saya bisa katakan inilah Baal Perasim, di mana Tuhan membela saya, di mana Tuhan menerobos masalah di depan saya, dan saya ikut sama dia. Saya nggak jauh-jauh karena tangan dia memegang tangan saya. Saya melihat semua kejadiannya di depan saya. Harusnya semua kita punya pengalaman seperti itu, dan harusnya mungkin hari ini kita sedang mengalami hal seperti itu. Saya percaya ketika itu yang terjadi, kita patut mengerti, karena setiap hari ketika itu sedang berlangsung, ketika itu sedang ada di depan kita, kebohongan demi kebohongan, tuduhan demi tuduhan terus akan dilontarkan sama iblis di dalam hidup kita. Ya, coba lihat 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ayat yang sungguh populer. 1 Petrus ayat 5-8. Dia katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini bukan cuma sehari-sehari aja, sekali-sekali aja, bukan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini tiap hari. Sadar, berjaga-jaga. Sadar, berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Tiap hari dia ngeronda, keliling kemana-mana, ya. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Bukan singa, sama menyerupai singa untuk nakut-nakutin kita sebenarnya. Dan dia ngapain? Dia mencari orang. Dia mencari orang. Dia mencari orang yang dapat ditelan. Dapat ditelan sama kebohongannya, sama tuduhannya, sama semua ketakutan yang dilontarkan sama dia di pikiran manusia. Nah, karena Alkitab mencatat ada orang-orang yang dapat ditelan, berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Siapa? Saudara dan saya dalam nama Yesus. Kenapa? Karena harusnya kalau kita punya firman kebenaran, saya nggak mudah untuk ditembus sama kebohongan iblis. Betul, di saat itu mungkin saya takut, tapi saya tidak akan ketakutan. Betul, saat itu saya sakit hati sama orang itu, tapi saya tidak akan kepahitan sama dia. Saya akan ambil keputusan, reaksi saya takut, reaksi saya sakit hati, tetapi respon saya, karena respon adalah sebuah tindakan yang terkalkulasi, saya akan meresponi dengan mengampuni, saya akan meresponi untuk tidak hidup di dalam ketakutan. Itu sebabnya, jangan anggap enteng yang namanya baca dan dengar firman.
Karena itu makanan yang paling luar biasa bagi kehidupan. Banyak orang ngomong gini, saya baca tapi saya lupa Pak. Nggak usah peduli sama lupanya. Itu kelemahan kita. Nggak mungkin kita juga bisa ingat. Bahkan yang tadi pagi kita baca mungkin aja kita lupa karena kita sibuk sepanjang hari. Lalu ditanya lagi tadi pagi baca apa ya? Lupa udah mungkin. Saya mau katakan ini kepada kita, firman itu hidup Bapak Ibu. Yang kita baca, yang kita dengar itu akan ke-download ke dalam sini. Karena dia hidup dan ada Roh Kudus yang di dalam sini, ketika ada masalah, ketika ada tekanan, yang keluar firman. Karena kita kayak sponge. Sponge itu dicelupin ke air, ketika ditekan yang keluar air. Sama hidup kita juga gitu, ketika kita serapnya sampah, yang keluar juga sampah. Kalau yang kita serap kebenaran firman di dalam tekanan, ketika ditekan hidup kita, yang keluar firman. Dan jangan kaget, karena roh yang membangkitkan Kristus dari kematian hidup di dalam sini, ya ampun, kematian dibangkitkan sama roh itu. Rohnya Tuhan. Apalagi cuman ngingetin ayat. Ketika di dalam tekanan yang firman kita baca mungkin minggu lalu, mungkin bulan lalu, tiba-tiba gini, kok aku inget ya firman itu kuasa Tuhan. Makanya firman hidup. Makanya jangan anggap enteng yang namanya baca firman. Aduh aku gak ngerti ini baca aja. Nanti Roh Kudus yang kasih pengertian. Itu hebatnya, makanya dikatakan firman tuh hidup. Saya kasih kesaksian ini ya. Waktu COVID kemarin, kan anak-anak sekolahnya online. Saya nggak tahu gimana ya. Anak saya Keaton, waktu itu dia tiba-tiba bilang gini, kan anak-anak waktu itu suka main gamenya sama temennya, jadi mereka online main game bareng. Tiba-tiba, biasanya kan kalau main game kan rame di kamar kan, teriak-teriak, karena terus sebut-sebut namanya, karena teman-temannya kan, mereka nggak bisa ketemu. Tiba-tiba nih hening kamarnya gitu, kedengeran suaranya sayup-sayup. Saya bilang, kok tumben main gamenya nggak sambil ketawa-ketawa gitu seperti biasa? Tahu nggak dia bilang apa? Tadi kita lagi kelompok sel, lagi sel grup. Hah? Berapa orang? Ber-7. Sejak kapan? Udah dari beberapa minggu lalu, Dad. Kita setiap minggu bisa 2-3 kali sel grup sebelum main game. Terus ngapain aja? Kita cuman sepakat, kita besok akan bahas ayat yang mana. Jadi sepanjang hari itu, dari sehari sebelumnya mereka udah siapin ayatnya, mereka udah baca ayatnya. Nanti ketika sel grup 7-7-nya akan ngasih tahu, saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Semua dapatnya beda-beda sesuai sama kebutuhan mereka masing-masing, tapi dasar firmannya kan sama. Karena firman hidup menjawab berbagai-bagai kebutuhan. Mereka bahas, kadang-kadang bisa sejam cuman bahas satu ayat. Gak ada orang tuanya, cuman anak-anak aja, anak-anak remaja, umur belasan tahun. Setelah COVID selesai, saya bersaksi di sekolahnya. Saya katakan, saya gak pernah ngelihat dia stres. Saya nggak pernah ngelihat dia yang murung dan lain sebagainya. Kenapa? Firman menopang kehidupan manusia. Itu firman. Makanya indahnya luar biasa kalau kita tuh mendisiplinkan diri seperti itu. Karena yang kita baca itu ke-download ke dalam sini. Sekarang kalau saya tanya berapa hari lalu makan apa juga kita lupa. Cuman apa yang kita makan kan itu tergantung makanan apa itu kan bisa menyehatkan atau bisa membuat tubuh kita jadi sakit. Makanya tiba-tiba misalnya ada sakit apa misalnya, terus tiba-tiba dokter bilang, suka makan ini ya, pantesan jadi begini, keseringan makan sayur yang gitu, jadi asam urat karena olahraga ya gitu, keseringan makan lemak ya, makannya jadi gemuk misalnya, atau enggak sebaliknya, sering makan ini ya, pantesan tubuhnya agak kuat ya gitu. Kita kan juga lupa, karena yang masuk udah jadi satu sama kita. Nah itu kan makanan buat tubuh, kenapa makanan rohani diabaikan? Padahal waktu saya lahir baru, waktu saudara lahir baru, jiwa kita udah umurnya lebih lama daripada rohnya. Kan yang lahir baru rohnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya baru lahir. Berarti waktu saya baru lahir rohnya di tahun 98, jiwa saya yang usianya udah lebih panjang daripada itu, penuh sampah. Bagaimana supaya jiwanya ke detox, supaya roh bisa memimpin hidup, saya harus kasih makan rohnya. Rohnya harus dikasih makan nama firman supaya bertumbuh jadi kuat. Ketika nanti ada sebuah tekanan dan saya harus mengambil keputusan, rohnya yang berkuasa. Hidup dipimpin sama roh. Kalau rohnya gak dikasih makan, ya gak bisa lah.
Makanya kesehatan jiwa, kesehatan roh kita ditentukan dari apa yang kita serap. Itu sebabnya dia nggak bisa bohongin kita. Dia mencari mangsa yang dapat ditelan kok. Oh, kita harus nyatakan, saya nggak akan bisa ditelan sama kebohongan dia. Ingat ya, ini prinsipnya iblis nih. Dia akan selalu minimalkan sebuah dosa. Kelihatannya sepertinya baik, biasa-biasa aja dosanya. Tetapi dia akan maksimalkan tuduhan. Udah ini semua juga lakukan itu. Ntar pas udah jatuh, dimaksimalkan tuduhannya. Itu dia. Nah, itu sebabnya Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai ayat 6 mengatakan begini. Hakim-Hakim 14. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Hari ini Alkitab bilang iblis seperti singa. Cuman ada di pikiran kita, ini beneran singanya. Singanya secara fisik datang ke Simson. Perhatikan ini. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Di perjanjian lama, roh Tuhan itu berkuasa di atas manusia, bukan di dalam manusia. Perjanjian baru roh Tuhan tinggal di dalam sini. Dan di perjanjian lama itu secara insidental bisa pergi rohnya. Karena belum ada proses penebusan. Hari ini roh Tuhan tinggal di dalam sini. Perbedaannya luar biasa. Saat itu aja waktu roh Tuhan ada di atasnya Simson, ya, dikatakan sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Mata jasmani lihat singa, mata rohani lihat kambing. Jadi itu yang terjadi ketika ada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Makanya 12 pengintai ketika balik, 12-12-nya lihat raksasa di tanah perjanjian. Yang 10 balik bilang apa? Bos, gede banget bos, udahlah jangan kesana, ngeri banget bos. Yang 2 balik lihat hal yang sama toh. Memang besar sih bos, tapi Tuhan kita lebih besar bos, tenang aja bos gitu. Perspektifnya beda. Makanya kita nggak pernah dengar nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Galdiel. Kita nggak pernah dengar, itu nama-nama 10 pengintai yang ditulis di Bilangan 13. Karena mereka bukan jadi pahlawan iman. Tapi Yosua sama Kaleb yang mengatakan Tuhan kita lebih besar, namanya didokumentasikan sampai hari ini. Kita kasih nama anak-anak kita, nama-nama itu. Karena mereka jadi pahlawan iman. Jadi apa yang kita lihat, itu menentukan apa menjadi akhirnya respon kita. Nah, yang kita lihat kan itu semuanya dari perspektif dalam hati. Kalau di dalam sini isinya firman, kita akan lihatnya beda. Tapi kalau nggak ada kebenaran firman, yang kita lihat ya ketakutan lah selalu. Karena kita akan terorientasi dengan apa yang kita lihat ketika kita sedang menerobos masalah itu. Itu sebabnya seringkali iblis fabricate the evidence. Dia akan menonjolkan kenyataan hidup dan dia akan putar balik semuanya sehingga hidup kita ketakutan. Makanya waktu kakak-kakaknya Yusuf membuang dia ke sumur, ke sebuah lubang yang besar dan kemudian dibawa ke Mesir, mereka ambil jubahnya, mereka celupkan di darah hewan, dikasih ke bapaknya. Itu hoax. Bapaknya percaya. Dikatakan Kejadian 37 ayat 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Fabricate the evidence. Kenyataannya diputar-putar semuanya supaya buat kita ketakutan. Saya mengalami kenyataan yang tidak enak setelah divonis mati sama dokter. Pak, divonis ya pak, 3 bulan mohon maaf bla 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 segala macam. Pokoknya nanti di kemo bapak mati habis saya kanker darah. Kok bisa paginya Tuhan udah kasih penangkalnya? Kok bisa sebelum dokter bacakan itu pagi-paginya saya bangun baca Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu sumber kehidupan dan kesembuhan. Itu firmannya ngomong gitu. Dokternya vonis siang-siang, Pak, abis ini di kemo seminggu, bapak masuk ICU, ventilator, koma, mati pak. Dikasih tahu kan? Itu kan kenyataan. Kok bisa abis dia keluar, istri saya nangis, saya juga nangis gitu ya. Mulai timbul ketakutan di sini, rasa takut di sini. Kemudian tiba-tiba saya ngomong gini, tunggu. Tadi pagi kita baca apa? Itu kan Roh Kudus. Bukan kuat dan gagah saya. Tugas saya hanya baca firman. Yang menguatkan dan menegaskan dan meneguhkan firmannya kan Roh Kudusnya. Bill tadi pagi baca apa? Terus saya ingat, iya ya Amsal 4 ayat 20, buka lagi.
arahkan telingamu kepada ucapanku. Roh Kudusnya bilang gini, barusan kan kamu mengarahkan telinga kepada dokter kan? Kamu barusan mendengar kenyataan hidupmu, bahwa kamu divonis mati kanker darah. Nah sekarang arahkan telingamu kepada ucapanku, kepada firmanku. Karena ini sumber, karena firman itu sumber daripada kehidupan dan sumber daripada kesembuhan. Terus tiba-tiba keluar lagi, itu kan Roh Kudus semua, bukan saya lah. Tiba-tiba keluar dari sini. Terus saya bilang gini sama istri saya, sayang, yang barusan dokter katakan kan kenyataan ya. Yang firman Tuhan katakan kan kebenaran ya. Berarti kan kenyataan harus tunduk sama kebenaran ya. Sambil nangis ngomongnya, kenyataan tunduk sama kebenaran. Iya ya, benar ya gitu. Itu jadi moto kita tiap hari. Akhirnya perspektifnya berubah. Akhirnya berjalan di dalam kebenaran. Akhirnya gak bisa dibohongin, gak bisa ditelan sama kebohongan iblis. Semuanya asal muasalnya firman. Kalau firman itu dikatakan bisa menciptakan yang tadinya tidak ada jadi ada oleh Tuhan sendiri. Itu arti katanya barah, sesuatu yang tidak ada jadi ada. Firman yang keluar dari mulutnya Yesus ketika dia ditodong di taman Getsemani, ketika ditanya, aku mencari Yesus orang Nazaret, dia cuma ngomong akulah dia, mental mereka. Karena yang keluar dari mulutnya tuh firman. Makanya kalau baca firman Tuhan jangan begini, jangan gitu. Baca firman supaya telinga dengar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Saya cuma mau kasih tahu ini supaya kita sadar, itu makanan rohani yang sangat dahsyat. Dan karena kalau kita perlu makan jasmani tiap hari, makanan rohani harus setiap hari supaya kita kuat. Karena apa? Ada 3 jalan nih yang Alkitab katakan bahwa kita diminta sama Tuhan untuk menerobos jalan itu. Dan kita gak suka jalan itu. Pertama, jalan yang sempit. Mana ada orang yang suka jalan sempit? Ya ampun Pak, yang gede-gede aja lah jalan sempit, ngapain diterobos? Jalan sempit pertama. Terus Alkitab juga katakan ada jalan yang asing. Kita mana suka jalan yang asing? Yang udah pasti-pasti aja lah jalannya. Yang ketiga, jalan yang gelap. Mana ada orang mau masuk jalan gelap? Ini lampunya mana sih gitu? Jalan yang sempit ya. Coba baca Matius pasal yang ke-7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ironis toh, jalannya sempit menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya, karena gak banyak orang minat masuk jalan situ. Bayangin, Bapak Ibu lagi cari nih jalanan supaya gak kena macet, pencet Google Map, diarahinnya ke Gang Tikus, jalan kecil, mana kita suka? Tetapi apa yang terjadi? Di dalam jalan yang sempit kita tidak bisa ngebut. Yang terjadi tiba-tiba kita mengontrol diri kita. Kita tiba-tiba belajar sabar di situ. Kenapa? Ngebut, nabrak ayam, nabrak motor, nabrak anak kecil, nabrak gerobak, ayo di jalan kecil, betul? Kita harus hati-hati, dan di dalam jalan yang sempit tiba-tiba kita berani ngalah. Ayo. Lewat dulu mas, lewat dulu supaya saya juga bisa lewat. Nah, lewat, spion ditekukin gitu. Tiba-tiba jadi ngalah, tiba-tiba jadi sopan, jalan sempit. Karena jalan sempit itu semata-mata ujungnya untuk mengubah hidup kita. Makanya sebelum minta terobosan sama Tuhan, terobosannya terjadi di dalam sini dulu. Makanya dikasih jalan sempit. Di jalan yang sempit kita hati-hati. Di jalan-jalan yang lebar kita nggak hati-hati. Kita hati-hati, makanya kecelakaan paling besar terjadi di jalan lebar, bukan di jalan sempit. Di jalan sempit paling cuma nyenggol dek gitu, nggak apa-apa, cuma nyenggol doang. Ih, udah balik lagi gitu. Hati-hati banget, semuanya aman karena jalannya sempit. Tapi kita nggak sabar aja. Nah, kita diajarin sabar di situ. Dan pas udah mau keluar dari jalan sempit, biasanya di depan ada jalan raya toh. Nah di jalan raya itu kelihatan tuh mobil gitu. Saya kadang-kadang seneng, jalan raya. Tiba-tiba nggak bisa maju. Kenapa? Motor parkir agak ke tengah. Macet, nungguin orangnya keluar. Ayo. Karena kita ngeliat jalan raya, kita makin nggak sabar. Kenapa? Karena kita dibanding-bandingin sama seolah-olah kehidupan yang lebih enak di depan situ.
Makanya di jalan-jalan yang sempit kita juga diajarin, jangan banding-bandingkan hidupmu ya nak. Ini prosesnya lewatin pelan-pelan. Sabar ya nak, nanti setelah waktunya selesai kamu akan tiba di jalan itu. Nanti kalau kamu tiba di jalan itu karena kamu udah dirubahkan di sini, kamu nggak akan cepat-cepat, kamu akan ikutin peraturannya. Karena orang yang nggak biasa dan orang yang nggak pernah diubahkan, yang ada di jalan cepat ya, apalagi di jalan tol, paling sering masuk kemana? Bahu jalan. Bahu jalan itu diciptakan untuk emergency. Tapi orang Indonesia, khususnya orang Jakarta, kecuali jemaat PRJ, itu seneng banget masuk bahu jalan. Sampai saya pernah bilang sama istri saya, kok ada 2 jenis mobil yang paling sering masuk bahu jalan ya? Terus istri saya bilang gini, ngawur aja, coba kamu lihat. Terus lama-lama dibilangin, bener ya gitu. Mobil apa? Tanya sama Roh Kudus ya. Kalau merasa punya, pasti bukan bapak ibu, itu orang lain ya. Saya ngobrol nih sama teman saya yang di kantor polisi. Dia bilang gini, Bill, aku kalau lagi habis mengemas dan menyelesaikan TKP kecelakaan bahu jalan, aku sampai nangis, Bill. Karena fatal, Bill. Aku juga heran itu orang-orang kok berani-beraninya udah tahu itu jalur emergency, jalur darurat. Jadi orang yang darurat di jalanan itu banyak. Ada yang misalnya serangan jantung, ada yang misalnya bannya kempes, ada yang misalnya anaknya numpahin makanan, mereka perlu menepi. Waktu mereka menepi, mereka cuma lihatnya begini, kosong, mereka menepi, mereka nggak nyadar di belakang ada yang kenceng sekenceng-kencengnya. Karena orang itu bilang begini sama saya, si Pak polisi bilang gini, Bill, orang yang masuk bahu jalan dia tahu dia salah. Dan dia pengen lebih cepat daripada yang lain kan, dia pengen buru-buru, makanya kenceng-kenceng di situ. Karena mereka mau cepat-cepat aja, nggak sabaran gitu. Ketika ada yang nepi nih, itu hitungannya detik, Bill, detik. Dia masuk kubrak, itu fatal, Bill. Aku sering kali habis selesai dari TKP, aku masuk mobil dinas, aku nangis, ngeri, Bill. Itu karena apa? Nggak sabar. Tuh, lihat tuh. Itu gambarannya kehidupan kita tuh begitu. Makanya jalan yang lebar orang senang. Wah enak, bisa terserah saya. Jalan sempit ogah. Padahal terobosan terjadi di jalan sempit. Kitanya belajar sabar, kitanya diubahkan Tuhan. Karena Tuhan mau persiapkan untuk sesuatu yang lebih luar biasa. Makanya jalan yang berikutnya dinamakan jalan yang asing. Coba lihat Kejadian pasal yang ke-26. Ayatnya yang pertama dikatakan begini. Kejadian 26 ayat pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ishak ini terjadi kelaparan di daerahnya, dia mau mengungsi ke Mesir. Dia mampir ke Abimelek, dia mau mampir, mau selamatan mungkin, mau pamit, mau apa gitu ya, karena itu teman keluarga. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir katanya. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Seringkali di dalam tempat yang asing Tuhan bilang begini, udah sini aja. Kenapa Tuhan? Udah tenang aja, aku akan pelihara hidupmu. Musim ini kamu harus ada di sini. Udah lewatin sama saya. Ayat 12, Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, diberkati di tanah asing. Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Nah, ketika orang ada di dalam sebuah tempat yang salah satu yang dibutuhkan oleh mereka adalah air, sumber air. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa dari kami. Ishak, jauh-jauh deh, ini banyak orang-orang cemburu karena kamu makin berhasil di sini, tanah asing padahal.
Kamu ngungsi jangan di sini. Dia melipir nggak terlalu jauh dari situ, pergi ke tempat namanya Lembah Gerar. Karena apa? Karena dia lagi butuh air sebenarnya. Dan Tuhan kan pelihara di tanah asing. Jadilah pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di Lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Perhatikan ini baik-baik. Banyak orang, kalau kita ngomong finansial misalnya ya, banyak orang ngomong gini, saya kehilangan pekerjaan Pak, saya kehilangan income kalau misalnya dalam sebuah usaha. Atau waktu di zaman Covid saya kehilangan orang yang saya kasih karena meninggal dipanggil pulang Tuhan. Saya mau katakan begini kepada kita ini nggak bisa kehilangan karena kita bukan pemilik. Sejak awal kita masuk ke bumi kita nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Apapun yang Tuhan titipkan itu hanya titipan Tuhan yang patut dikelola. Jadi sebenarnya kita nggak bisa kehilangan, itu hanya ungkapan aja sih sebenarnya. Nah, di dalam kehidupan untuk berkat finansial biasanya Tuhan memakai 3 pipa: pekerjaan, usaha, atau orang lain, belas kasihan orang lain. Pipa-pipa ini bisa tutup kapan aja, bisa tutup. Tetapi sumber daripada itu semuanya Tuhan. Sumber gak pernah tutup. Jadi kalau ada pipa ditutup, bilang begini, makasih ya Tuhan, aku tetap melekat kepada sumber, bukan melekat kepada pipa. Jadi aku tidak akan mengkultuskan pipa. Apapun yang terjadi, musimnya lagi berubah, saya percaya ada pipa yang lain Tuhan akan bukakan. Walaupun di tanah yang asing akan ada air yang membual-bual karena saya melekat kepada sumbernya. Ada amin. Karena saya melekat kepada sumbernya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Aku pokoknya, kamu rantingnya. Kamu melekat langsung akses kepada sumbernya. Makanya saya bilang, Tuhan, pokok anggur gak punya kanker, saya gak punya kanker. Karena berarti kesembuhan mengalir kepada rantingnya itu saya. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya karena aku melekat kepada sumbernya. Apapun yang dokter katakan, aku melekat kepada sumber atas segala sumber. Kalau kita melekat kepada sumbernya, walaupun di tanah asing sekalipun, provisi Tuhan dan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan tidak akan pernah gagal. Ada pipa ketutup, Tuhan akan bukakan pipa yang lain yang airnya membual-bual. Makanya kesaksian orang percaya luar biasa. Pak, ketutup Pak di situ Pak, Pak ini habis Pak di sini, tapi Tuhan gantikan Pak, Tuhan kasih yang baru dan lain sebagainya. Itu selalu gitu. Karena penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Jadi secara de facto, secara kenyataan, ya benar sih, seolah-olah seperti kehilangan. Tetapi kebenarannya, kita ini milik Tuhan. Kita ini punya akses kepada sumber. Jadi di tanah asing pun saya nggak masalah, harusnya kan gitu. Saya nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah terbaring di rumah sakit. Sekali-kali terbaring di rumah sakit divonis mati. Nggak pernah hidup saya, tubuh saya diinfus. Pertama kali diinfus 3 nancep di sini langsung. Ayo, itu bagi saya tanah asing, itu tempat asing bagi saya. Tapi penyertaan Tuhan nggak pernah gagal. Justru di tempat yang asing dia lagi kasih tahu kepada dunia, seperti Ishak, diberkati dengan melimpah sampai orang dunia iri sama dia. Harusnya kehidupan kita dipertanyakan sama orang, siapa Tuhanmu? Di dalam tempat seperti begini, ketika orang mengalami ini dan itu, kenapa engkau tenang? Ada teman saya datang ke rumah sakit bilang gini, dia nangis, kalau gue ngelewatin kayak lo, gue gak bisa sekuat lo Bill. Jangan salah, gue juga gak kuat lagi. Karena di dalam kelemahanku, kuasanya dinyatakan, makanya kelihatannya kuat. Bukan kuat dan gagah saya lah. Makanya saya bilang, kalau kamu diizinkan Tuhan melewati apapun yang berat, kamu pasti lemah toh. Nah, di dalam kelemahanmu itulah kuasanya dinyatakan. Supaya apa? Dunia melihat dan dunia bisa menyatakan bahwa, wow, hebat ya Tuhanmu, kemuliaannya dinyatakan. Tuhan suka mempertontonkan kemuliaannya lewat Bapak, Ibu, dan saya, karena kita anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah jalan yang gelap. Orang gak suka gelap. Semua kita pasti, saya jamin semua kita, ketika lampu di rumah mati, semua pasti begini suaranya, ya mati lampu gitu kan.
Mana ada yang gini, yes, mati lampu, yes, mana ada. Dan sebaliknya, ketika lampu nyala, pasti seluruh rumah, nyala, mana ada. Ya kok nyala? Mana ada. Karena orang suka terang, orang gak suka gelap. Kisah Rasul 16, coba lihat, ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, dukun. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Nah, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Dia nggak jadi dukun lagi, terima Yesus. Bosnya marah karena penghasilan nggak ada, karena kerjanya nenung, dapat uang, ya kan? Bosnya dapat uang. Sekarang dia udah terima Yesus, bosnya marah, dia aduin ke penguasa-penguasa di kota itu. Paulus sama Silas dijeblosin ke penjara gara-gara memenangkan jiwa untuk ikut Yesus. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, disiksa mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara dikasih tahu, jagain ya, awas lo kamu. Diancam lah pasti, karena ketakutan kepala penjaranya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Yang paling tengah, dan membelenggu kaki mereka dalam pasukan yang kuat. Paling tengah, bahasa aslinya adalah the most darkest place, the dungeon bah pokoknya. Di bawah tanah, paling gelap, paling gak enak, pokoknya paling sumpek di situ, dimasukin ke situ. Itu artinya. Tetapi kira-kira tengah malam, perhatikan kata ini, tengah malam. Tengah malam di Alkitab itu menggambarkan waktu yang paling gelap, paling pekat gelapnya. Dan kata tengah malam pertama kali yang didokumentasikan di Alkitab itu terjadi waktu Tulah ke-10. Di mana terjadilah the passing over, Paskah yang pertama ketika pintu bangsa Israel dibubuhi dengan darah anak domba supaya malaikat mautnya lewat. Tengah malam. Itu kengerian terjadi di situ. Makanya ketika itu menjadi metafor bayangan akan kelahiran Yesus dan kehadiran Yesus dalam bumi ini, yang tergantung di kayu salib adalah anak domba Allah. Makanya darah yang tercurah melindungi anak-anaknya. Itu artinya the passing over. Makanya kalau ambil perjamuan Tuhan, darahmu melindungi aku. Bukan sekedar menghapus dosaku, melindungi aku, melindungi keluarga aku. Itu maksudnya. Dan itu adalah korelasinya dengan tengah malam. Paulus dan Silas, dikatakan tengah-tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Satu hal yang Alkitab catat yang patut kita lakukan di dalam kegelapan hidup, di tengah-tengah masalah yang sangat pekat, yang sangat tidak enak, mengucap syukurlah Bapak Ibu, karena ada kuasa di balik itu. Dan biarkan dunia dengar. Biarkan justru di saat itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada 2 rumah di Matius 7. Yang satu didirikan di atas batu, satu didirikan di atas pasir. Sekarang saya tanya, apakah orang bisa lihat fondasinya? Nggak bisa lah. Dua-duanya rumah kok. Kelihatan fondasi? Nggak kelihatan. Fondasi terlihat ketika ada badai. Yang satu rontok dan rusak seberat-beratnya, yang satu berdiri teguh. Disitulah dunia lihat, oh beda ya fondasinya. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya orang Kristen menunjukkan kemuliaan Tuhan justru di tengah-tengah masalahnya dia. Itu kesempatan. Makanya mereka apa? Mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, didengar sama orang yang lain yang ada di penjara itu. Dan perhatikan ini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada kuasa toh di balik ucapan syukur. Mereka mengucap syukur, penjaranya kebuka, belenggu terlepas. Oke, nggak cukup cuman di situ.
Di dalam ucapan syukur yang kita terima bukan sekedar kuasa dan pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Kenapa? Kalau saya jadi mereka, kalau saya nggak punya hikmat Tuhan, belenggunya lepas, pintu kebuka, ngapain? Kaburlah. Betul? Kaburlah. Itu pikiran pertama manusia, kebuka, kabur. Wah, ini pertolongan Tuhan nih, kabur. Karena hikmat Tuhan, mereka disuruh tinggal di dalam kegelapan. Tuhan bilang apa? Betul, saya udah tolong kamu, tapi it's not yet time. Jangan dulu ya, tetap di situ dulu, tunggu dulu. Saya lagi ada sebuah pekerjaan yang lebih besar lagi daripada ini. Tenang dulu. Kamu udah tahu, saya udah bebaskan kamu, tenang. Diam dulu di situ. Saya akan gunakan hidupmu untuk jadi kesaksian bagi orang lain. Itu Tuhan. Saya akan mempertontonkan kemuliaan saya lewat hidupmu. Tunggu dulu di situ. Karena kalau kamu udah keluar, nggak bisa kelihatan nanti. Tunggu dulu di situ. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya, ayat 27, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri lah, karena dia ketakutan, kan dikasih tanggung jawab. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Bayangin kalau mereka udah melarikan diri, bunuh diri udah. Satu jiwa hilang dan keluarganya nggak pernah terselamatkan. Perhatikan apa yang terjadi. Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara menyuruh membawa suluh, berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Karena mereka tinggal. Akhirnya bukan sekedar kepala penjara, seisi rumahnya terima Yesus. Makanya di dalam kegelapan, ketika Tuhan lagi menerobos bersama-sama dengan kita, ketika ada ucapan syukur, terjadilah hikmat Tuhan di dalam kita. Makanya firman penting kan, ketika hikmat tinggal di dalam kita, terkadang dia bilang ini, udah ya nak, tinggal dulu di sini. Makasih ya Tuhan, aku akan gunakan hidupmu jadi berkat buat orang lain. Bayangkan di tengah kegelapan kehidupan mereka, kesaksian hidup mereka menyelamatkan satu keluarga. Itu terobosan, itu breakthrough namanya. Jadi nggak bisa cuman berdoa minta-minta breakthrough, kita bilang Tuhan aja yang ntar yang kerja, saya nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa, jalan sempit dulu. Kalau ada tempat asing yang kita nggak pernah jumpai, tiba-tiba kita di dalam kondisi yang kita nggak pernah ada di situ, mengucap syukur, Tuhan akan menyediakan provisinya yang sangat hebat di situ. Mujizatnya terjadi. Dan di tengah kegelapan malam, ketika kau rasakan kegelapan di tengah-tengah hidupmu, pertolongan Tuhan sudah disiapkan. Kuncinya cuma satu, mengucap syukur. Karena dia yang bekerja untuk kita. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur buat terobosan yang Kau telah ajarkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami lewati, kami sedang deklarasi Baal Perasim di tempat kami, dalam hidup kami. Di titik di mana Tuhan menolong kami, di titik di mana kami menerobos bahaya, masalah, bahkan penyakit yang mungkin sedang kami alami hari ini. Bapak yang baik, apapun yang terjadi dalam hidup kami, tangan-Mu yang perkasa tidak pernah melepaskan kami. Dan tugas kami Tuhan, untuk terus mendownload firman Tuhan, menguasai pikiran dan hati kami. Dan kami mau supaya hidup kami diubahkan. Kami mau masuk ke dalam jalan yang sempit itu Tuhan. Supaya kami belajar sabar, kami belajar tidak banding-bandingkan diri sama orang lain. Kami belajar untuk hati-hati Tuhan. Dan ketika kami masuk ke dalam kondisi yang asing, kondisi yang gelap dalam hidup kami sekalipun, kami tahu tangan Tuhan yang perkasa selalu menyertai kami. Bahkan mujizat terjadi, bahkan perkara besar terjadi, bahkan hidup kami jadi kesaksian buat orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Apapun masalah kami, masalah itu adalah kesempatan di mana kami ngalami Tuhan dan hidup kami jadi berkat buat orang lain. Kami serahkan hati dan pikiran kami dalam tangan-Mu, dan kami akan mengalami Tuhan penuh dengan kesaksian. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.